Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhawat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, ikhwan serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan, dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah pagi ini kita akan pelajari, kita akan kaji bersama salah satu tema yang sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita. Karena tema yang insyaallah akan kita kaji bersama pada pagi hari ini menjadi konsekuensi dari syahadatar Rasul yang kita ucapkan. Syahadatar Rasul yang sudah kita ikrarkan. Sehingga sudah automatically setiap muslim dan muslimah yang berikrar dua kalimat syahadat, yaitu termasuk di dalamnya syahadatar Rasul, sudah mengaplikasikannya, sudah menjalankannya, sudah menunjukkan korelasi antara ikrar dengan aplikasinya. Karena tema ini tidak mungkin dipisahkan antara syahadatar Rasul dengan konsekuensinya. Konsekuensi yang kembali kepada syahadatar Rasul, salah satunya perlu diwujudkan di dalam bentuk yaitu cinta sekaligus adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi tersebut adalah salah satu konsekuensi yang prinsip yang ada di dalam konsekuensi syahadatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pastinya tidak semua setiap muslim dan muslimah
akan bisa seutuhnya merealisasikan daripada konsekuensi syahadat Rasul. Kadang-kadang bahkan tidak sedikit dari mereka yang sekedar lip service saja, ikrar saja, di lisan saja, atau dengan sekedar yaitu memproklamirkan diri, termasuk orang-orang yang menjalankan konsekuensi tersebut, tapi realitanya sama sekali tidak sinkron, tidak sejalan, sehingga dipertanyakan konsekuensi tersebut. Bahkan juga tidak sedikit mereka salah di dalam yaitu mengaplikasikan, merealisasikan daripada konsekuensi tersebut, tidak sesuai yang menjadi tuntutan syahadat Rasul yang harus dibuktikan bagi setiap muslim dan muslimah dengan konsekuensi yang tepat dan benar dan seutuhnya. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, sedikit ada pertanyaan. Siapa yang siap jawab? Angkat tangan dulu baru pertanyaannya. Ada yang siap jawab kira-kira? Karena pastinya konsekuensi ini sudah materi akidah yang awal-awalan. Benar tidak? Sudah bahas tentang 2 kalimat syahadat? Sudah bahas di dalam materi akidah? Iya kan? Sudah dilaluin kan? Syahadat tauhid, kemudian syahadat Rasul, masing-masing ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Walaupun sebenarnya ini prinsip sekali. Dan ini yang sangat fundamental. Sebelum kita jauh membahas daripada yaitu bab-bab akidah yang lainnya, syahadat atau 2 kalimat syahadat ini harus benar-benar kita pahami dengan seutuhnya, dengan segala sisi yang terkait di dalamnya, karena akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap tauhid seseorang, terhadap yaitu konsekuensi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dipastikan akan berdampak terhadap nilai keimanan seseorang, akan berdampak kepada tauhid seseorang. Ketika 2 kalimat syahadat ini tidak benar-benar dipahami, dipelajari dari semua sisi yang ada di dalamnya. Pertanyaannya mudah sebenarnya. Apa makna daripada 2 kalimat syahadat tersebut? Siapa yang bisa memaknai dengan makna yang tepat sebagaimana di dalam materi akidah, bukan makna arti yang ada yaitu ketika muncul di televisi atau muncul definisi makna ketika adzan dikumandangkan. Apa makna yang seutuhnya? Karena dari makna tersebut akan mengantarkan kita masuk kepada konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam syahadat tauhid sekaligus syahadat yaitu syahadat Rasul. Apa maknanya? Kalau tidak ada yang mengangkat tangan, berarti nanti MC yang jawab. Fadhal, silakan akhi. Masmuk. Naam, masmuka ant.
Naam? Rabbi. Rabbi. Ya salam. Ma makna Rabbi hada akhi? Syuf, bagaimana akan mengenal dirinya? Makna daripada dirinya saja nggak tahu. Apa maknanya Rabbi? Oh, memang nggak ada artinya. Baik, insya Allah nanti ngasih nama ke depannya harus punya nilai, punya makna. Karena dibalik daripada sebuah nama ada doa bagi kita. Baik, ajib ya Rabbi. Apa maknanya? Jamil, ahsan, barakallahu fiik. Yang kedua? Apa yang kedua? Ini yang mungkin jarang tersampaikan. Ini yang mungkin juga terlewatkan, mungkin bisa jadi. Padahal ada sebenarnya di dalam materi akidah. Syahadat tauhid, insyaallah kami yakin semuanya pasti tepat di dalam mendefinisikannya, mengartikannya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Apa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? La matbu'a bihaq, la matbu'a bihaq illa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La matbu'a, la qudwata, la imama illa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang kita jadikan panutan, kita jadikan imam, kita jadikan qudwa kecuali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah makna yang ada daripada syahadat ar-rasul. Karena dengan makna tersebut sekaligus akan menunjukkan kepada kita bahwasanya satu-satunya imam kita, cermin kita, panduan kita adalah hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang diibadahi yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memahami makna syahadat tauhid adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Di dalam syahadat Rasul kita meyakini bahwasanya tidak ada yang kita cintai, yang kita jadikan panutan, yang kita tunjukkan adab yang seutuhnya kecuali kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik daripada makna tersebut sekaligus akan mengantarkan kita yaitu menjadikan beliau satu-satunya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintai. Di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diperlukan pengantar, diperlukan yaitu wasilah agar cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tepat dan benar dan sampai kepada titik cinta yang hakiki. Apa kira-kira pengantarnya? Agar cinta itu bisa benar-benar wujud. Karena tidak mungkin seseorang akan mencintai sebelum dia mengenalnya. Sebelum mengenalnya. Ini termasuk salah satu pertanyaan yang pertama. Sebelum kita nanti akan lebih jauh dipertanyakan tentang cinta kita, tentang adab kita, tentang ketundukan kita, tentang bagaimana kita menjadikan beliau seutuhnya sebagai qudwah. Yang pertama dipertanyakan, sudahkah kita mengenal beliau?
Siapa yang tahu namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan. Udah pertanyaan duluan nih. Mestinya angkat tangan dulu. Siapa yang mengenal? Siapa nama-nama beliau sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengenalnya? Yang bisa menjawab dengan tepat, kami akan berikan diskon voucher umroh. Ya. Angkat tangan. Siapa namanya Nabi? Subhanallah. Mana materi akidah yang sudah kita pelajari? Fadhal, monggo Pak. Apa? Nabi Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah. Masya Allah. Riwayat Muslim. Tayyib, jamil. Aywa, ahsan, barakallahu fi. Jangan nanggung-nanggung jawabnya, Pak. Naam? Terus? Naam? Tayyib. Benar tapi belum tepat. Benar tapi belum tepat. Sebagian banyak sudah disebutkan sebenarnya nama beliau. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jangan-jangan beliau browsing kayaknya gitu. Oh enggak browsing Pak ya? Oh enggak, alhamdulillah aman ya. Innali khamsatusman. Sesungguhnya aku memiliki 5 nama. Aku memiliki 5 nama di dalam hadis yang sahih. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Wal-Aqib. Setiap makna atau setiap nama memiliki makna yang sangat punya kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau adalah sebagai Muhammad, Mahmud artinya yang terpuji, yang memiliki kedudukan maqamam mahmuda. Sebagai Ahmad sekaligus beliau adalah orang yang diberikan nama yaitu Ahmad yang juga sama dengan Muhammad. Al-Mahmud artinya yang terpuji, yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Al-Mahi. Ini nama yang sangat jarang didengar. Bahkan mungkin juga jarang disampaikan di majelis-majelis. Apalagi di majelis mereka nggak bakalan. Karena yang ada di dalam majelis-majelis mereka yang dikenal, bahkan yang selalu dilantunkan nama-nama Nabi yang tidak benar, nama Nabi yang tidak berdasarkan hadis-hadis yang sahihah. Nabi diberi nama bukan namanya. Bayangkan, Thaha, Yasin dan seterusnya. Dari mana nama-nama ini? Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahihah, menyatakan kepada dirinya beliau adalah namanya Thaha, beliau namanya adalah Yasin, ataupun juga nama-nama yang lain yang mereka sebutkan. Tapi yang ada dalam hadis yang sahih, nama beliau setelah Muhammad, Ahmad, dan dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Mahi. Apa yang dimaksud dengan Al-Mahi? Allah Ta'ala utus beliau untuk yamhul kufur, untuk menghapus dan menghilangkan kekufuran, kesyirikan yang ada di atas muka bumi pada waktu itu. Al-Hashir, nanti Allah Subhanahu wa taala akan izinkan dan berikan kepada beliau untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat, karena semuanya nanti akan dikumpulkan di bawah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga Al-Aqib, beliau adalah sebagai nabi yang terakhir dan sekaligus rasul, karena tidak ada nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Tidak mungkin seseorang akan sampai kepada cinta yang tepat dan benar, apalagi hakiki, sebelum mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari namanya, nasabnya, biografi kehidupannya, perjalanan kehidupannya, keluarganya, dalam menjalankan dakwah dan seterusnya. Tidak mungkin. Dipastikan tidak akan benar-benar terwujud sebuah cinta yang hakiki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu ini, wasilah ini akan benar-benar mengantarkan kita kepada cinta yang tepat dan benar. Karena tak kenal maka tak sayang. Ini menjadi konsekuensi yang ada di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dijelaskan oleh para ulama di dalam konsekuensi syahadat Rasul, dari poin ke poin, dari tahapan demi tahap, yang akhirnya akan mengantarkan kita seutuhnya pada akhirnya akan menjadikan la matbu'a bihaq illa Muhammad, yang akan benar-benar mengajarkan kepada kita ketundukan yang seutuhnya, dan tidak ada yang dijadikan panutan imam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahapan-tahapan tersebut, jalur tersebut tidak dilalui dengan tepat dan benar dan seutuhnya, pastinya pada akhirnya tidak akan sampai kepada ketundukan yang seutuhnya dan tepat. Setiap dari kita bagaimana untuk mewujudkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kecintaan yang nantinya akan membuahkan yaitu adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan datang dengan begitu saja. Karena cinta tidak mungkin akan datang dengan gratis, dengan mudah. Tapi setiap cinta pasti di sana diperlukan yaitu sebuah perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan. Karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sering diikrarkan, diproklamirkan, disampaikan oleh mereka, tapi dipastikan yang ada, yang sama-sama kita lihat, kita saksikan, apa yang mereka ekspresikan di dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan di dalam salah satu syair bahasa Arab. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Anda mengharapkan bahwasanya akan sampai kepada titik puncak cinta yang hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Anda tidak melalui jalurnya yang tepat, caranya yang sesuai, kembali kepada panduan apa yang diarahkan, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Sama seperti seseorang yang dia itu mengendarai perahu di jalan tol. Kira-kira akan sampai nggak keluar dari tol? Tidak mungkin. Karena jalur tol bukan menggunakan yang namanya kendaraan as-safinah, tapi diperlukan mobil agar bisa seseorang melalui jalan tersebut dan dia akan sampai kepada tujuannya. Mereka-mereka yang menyatakan cinta kepada Nabi, yang memproklamirkan dirinya adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul, sama seperti orang-orang yang mengendarai kendaraan, bukan kendaraannya di jalurnya. Sehingga apa yang mereka datang, apa mereka dapat, mereka tidak sampai mendapatkan cinta yang sebenarnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Berharap akan mendapatkan sebuah keberhasilan, keberuntungan, yaitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melalui jalur yang tepat,
bagaikan seseorang mengendarai perahu di jalan, yaitu jalan raya atau jalan tol. Pastinya kita tidak seperti apa yang mereka lalui. Kita harus kembali kepada panduan, kembali kepada tuntunan, kembali kepada bimbingan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, agar setiap yang kita ekspresikan, yang kita lakukan untuk sampai kepada titik, yaitu puncak yang tepat dan benar, cinta hakiki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang mengaku, mengeklaim, menyatakan dirinya cinta Rasul, tapi baru namanya saja, wasilahnya saja, pengantarnya saja, mereka belum kenal, mereka belum paham siapa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan sekaligus menjadi bahan renungan dan juga introspeksi buat setiap dari kita, agar kita bisa benar-benar untuk mengenal seutuhnya siapa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dipastikan konsekuensi di dalam cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada konsekuensi syahadat Rasul akan mempengaruhi nilai daripada kesempurnaan iman seseorang. Tidaklah menjadi seseorang itu sempurna imannya sampai dia itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang bagaimana? Cinta yang seutuhnya, cinta yang tidak ada di atasnya melebihi daripada kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi konsekuensi daripada syahadat Rasul yang harus diwujudkan dari setiap muslim dan muslimah. Bahkan tidak hanya sampai kepada cinta saja, tapi cinta yang seutuhnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam konsekuensi cinta, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku, yaitu lebih dicintai baginya. Sebagaimana ikrar salah seorang sahabat pada awalnya, dia menyatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika Nabi tanya, cintanya tidak melebihi daripada dirinya, Nabi nyatakan, cintamu belum sempurna sebelum engkau mencintai aku lebih daripada dirimu, keluargamu, anak-anakmu, dan siapapun daripada orang-orang atau apapun yang kamu cintai. Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kecintaan di atas segalanya, di atas segalanya setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi tolak ukur daripada kesempurnaan iman seseorang. Ketika cinta ini sudah muncul dari diri seseorang, kecintaan sesuai dengan panduan tuntunan yang datang dari Nabi, cinta di atas daripada segala cinta, akan muncul daripada seorang muslim, seorang muslimah, yaitu ketundukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi setiap cinta akan membuahkan yaitu ketundukan. Karena
arah jalur yang dia lalui dari sampai kepada cinta tersebut, yaitu pengorbanan dan perjuangan. Perjuangan dan pengorbanan. Karena setiap seseorang yang mewujudkan dengan cinta yang tepat tadi, konsekuensinya akan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan akan mengutamakan beliau sallallahu alaihi wasallam daripada petunjuk siapa saja. Karena diawali dengan cinta. Karena seseorang tidak mungkin akan dia itu keluar daripada orang yang dicintai. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam syair yang sangat populer dia katakan, yaitu tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ketika cintamu yang ada, yang muncul dari jiwamu itu adalah cinta yang tepat dan benar, la ata'tahu, sungguh kamu akan taat dan tunduk kepadanya. Karena setiap orang yang mencintai, innal muhibba liman yuhibbu, setiap orang yang cinta terhadap yang dicintai, dia tidak akan terlepas untuk tunduk patuh kepadanya. In kana hubbuka sadiqan la ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, ketahuilah, orang yang mencintai sesuatu ia akan mengutamakannya dan mengutamakan kecocokan dengannya. Jika tidak, maka ia tidak benar di dalam kecintaannya. Ngaku cinta Nabi tapi nggak suka sunnahnya, masuk akal nggak? Ngaku cinta Nabi tidak suka dengan petunjuknya. Ngaku cinta Nabi tidak menjadikan beliau yang paling dicintai daripada segalanya, yang diutamakan perkataannya daripada yang lain. Tidak mungkin. Dipertanyakan cintanya. Karena seseorang yang sudah tumbuh di dalam jiwanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membuahkan ketundukan dan akan selalu berusaha, berupaya untuk mencari bagaimana akan selalu cocok dengan yang dicintainya, sejalan dengan yang dicintainya. Jika tidak, maka ia tidak benar dalam kecintaannya dan dia hanya sebagai orang-orang yang ngaku-ngaku doang. Omdong. Subhanallah, ngaku cinta, apalagi ekspresi cinta yang mereka lakukan tidak tepat dan tidak benar, dipastikan tidak akan membuahkan, yaitu cinta yang tepat. Maka orang yang benar di dalam kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang nampak darinya tanda-tanda tersebut, yang pertama yang akan muncul daripada seseorang yang cinta dan cintanya tepat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ada tanda-tanda yang muncul dari orang tersebut, yaitu yang pertama tandanya adalah dia akan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mengamalkan sunnah-sunnahnya, nggak pakai nego-nego, nggak pakai tanya-tanya. Subhanallah, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'na wa ata'na. Karena cinta yang sudah mendorong, karena cinta yang sudah ada dalam jiwanya. Bagaimana mendorong seseorang
yaitu untuk benar-benar mengikuti orang yang dia cintai. Apalagi ketika kita kembali kepada potret-potret yang ada pada as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka di dalam mengekspresikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, bahkan sampai beliau meninggal. Subhanallah. Ketika di masa hidup beliau sudah pastinya luar biasa, karena mereka adalah orang-orang yang paling teratas, yang paling terdepan, yang paling berkualitas cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan datang di generasi setelahnya daripada nilai bukti kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada. Apa sebabnya? Sehingga mereka memiliki peringkat, memiliki nilai kualitas yang paling tinggi dan tidak tertandingi cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang paling mengenal, memahami siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari setiap waktunya, di setiap detiknya, di setiap geraknya, di setiap langkahnya, di mana saja, kapan saja, mereka tidak berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pastinya mereka adalah orang-orang yang paling mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pengenalan yang utuh membuahkan cinta kepada mereka, dan cinta yang berkualitas, yang bernilai, yang hakiki hanya ada pada generasi mereka radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Tanda meneladani yang ada pada seseorang yang tepat di dalam, yaitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti perkataan, perbuatannya, dan beradab dengan adab-adab yang tepat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah satupun dari mereka orang-orang yang punya nilai, peringkat dan seterusnya di dalam cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di zaman Nabi dan juga setelah wafatnya Nabi berteriak, meneriakkan, yaitu yang namanya Muhammad. Tidak pernah mengangkat suara, apalagi di zaman beliau. Sekalipun setelah wafat beliau mengangkat nama beliau dengan berteriak Sallu ala Nabi, tidak ada. Tidak ada. Itu adanya di Surabaya. Ngaku cinta di dalam mengeluarkan suara saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak beradab, karena tidak pernah terdengar dari seorang sahabat siapapun mereka mengangkat suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diteriakin seperti itu. Subhanallah. Coba kita manggil Pak Lurah ya, diteriakin Pak Lurah. Gimana kira-kira? Subhanallah. Walaupun bukan pada tempatnya diteriakin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an di masa beliau, subhanallah, salah seorang dari sahabat yang punya suara jauhari atau jahwari, dia punya suaranya lantang. Dia merasa takut, khawatir dengan suara aslinya itu sampai menyalahi tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya ketika memanggil nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang nada, intonasi suaranya keras, bukan seperti yang tadi yang kita dengar, tidak. Dia khawatir, takut. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melirihkan, yang mengucapkan, yaitu dengan ungkapan yang lirih, yang tepat di dalam mengucapkan atau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kriteria orang-orang yang beriman, dan pastinya adalah orang-orang yang beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apalagi ketika kita lihat lebih jauh lagi daripada bagaimana interaksi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu catatan yang juga perlu direnungkan. Mana bukti cinta? Baru manggil aja diteriakin katanya orang Jakarta, gitu kan? Subhanallah. Bagaimana seseorang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataannya, perbuatannya, dan juga adab-adabnya, baik pada waktu kesusahan dan kemudahan, pada waktu senang dan benci. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu kitabnya, kecintaan yang benar mengharuskannya mengikuti dan mencocoki dalam kecintaan apa yang dicintai dan kebencian di dalam apa yang dibenci. Ada sayap lain, di sisi lain, apa yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya akan dicintai oleh orang-orang yang mencintainya. Sekaligus yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibenci oleh orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga cukup sensitif sebenarnya. Poin membenci apa yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengaku cinta, mereka tadi yang memproklamirkan cintanya, subhanallah, dengan segala macam cara, tapi akhirnya sia-sia, tidak sampai kepada titik puncak kecintaan yang tepat dan benar. Di sisi yang lain, subhanallah, mereka ngaku cinta, tapi mereka cinta juga kepada yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pastinya setiap perkara yang akan mendatangkan murka Allah. Setiap perkara yang akan mendatangkan daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan agama Islam, mereka-mereka yang membenci daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya adalah mereka orang-orang yang dibenci oleh agama dan juga dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana mereka yang menyatakan cinta kepada Nabi, tapi karena memang dari awal setatnya mereka salah di dalam mengekspresikan cintanya, tidak mengikuti jalur yang tepat dan benar, subhanallah, sehingga cinta kepada Nabi mereka bisa campur, mereka jadikan satu dengan orang-orang yang dibenci oleh Nabi, orang-orang yang dibenci oleh agama, orang-orang yang seharusnya mereka itu harus tegas kita kepada mereka, tapi mereka bisa duduk bersama, bahkan mereka sampai bisa ketawa bersama, sampai pada akhirnya mereka bisa yaitu melindungi mereka, membantu mereka, memfasilitasi mereka, dan seterusnya. Subhanallah. Akankah ada cinta yang hakiki di dalam cinta yang tidak sesuai dengan apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pastinya dipertanyakan di sini. Pastinya dipertanyakan. Contoh kecil saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka sesuatu yang sifatnya mengganggu daripada orang lain. Mengganggu orang lain. Apapun bentuknya. Sampai kepada yang namanya aroma mulut seseorang yang datang ke masjid yang tidak sedap, yang akan mengganggu kiri kanannya, Nabi peringatkan. Dan Nabi tidak suka ketika sesuatu ini diperingatkan oleh beliau pastinya. Bagaimana seseorang bisa datang ke masjid dengan dia benar-benar bisa menjaga daripada hal-hal yang sifatnya mengganggu orang lain. Bau mulut daripada efek makanan. Apapun makanannya,
walaupun yang ada pada waktu itu yaitu dari makanan-makanan yang berasal daripada bawang-bawangan dan seterusnya, agar bisa untuk menjaga dan melindungi jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya ketika berada di masjid, khususnya ketika berdiri di shaf salat. Ada enggak bau yang lebih dahsyat daripada bawang? Subhanallah. Apakah mereka menjaga hal ini? Subhanallah. Bahkan termasuk salah satu yang memang mungkin dihalalkan kali oleh mereka. Subhanallah. Karena tidak sekali dua kali kami lihat di beberapa masjid-masjid mereka itu difasilitasi di masjidnya, disediain asbak. Subhanallah. Ada nggak di sini nggak tahu, wallahu alam. Ada nggak di sini, Pak? Nggak ada, Pak ya? Asbaknya nggak ada, 2, 3, 4-nya ada, Pak. Oh nggak ada juga, Pak ya? Oh nggak ada, alhamdulillah. Bukan di Daul Fitrah, Pak, di Surabaya maksudnya, Pak. Oh banyak. Subhanallah. Itu perkara yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Bahkan sampai di dalam riwayat termasuk perkara yang akan merugikan seseorang, yang akan mengancam daripada yaitu kesehatan seseorang, sampai pada akhirnya akan mencelakakan seseorang. Dan hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah prinsip bagi setiap muslim untuk melindungi dirinya, jangan mencelakakan dirinya, jangan sampai menjerumuskan dirinya, sehingga termasuk perkara yang harus benar-benar ditinggalkan. Karena ketika dia dengan sengaja melakukannya, berarti dia masuk dalam perkara yang dilarang, yang diharamkan di dalam agama, ketika sengaja dengan mencelakakan diri. Tapi mereka tidak mungkin meninggalkan. Ini baru contoh kecil saja, baru contoh kecil dari contoh-contoh prinsip-prinsip yang lainnya yang ada di dalam ajaran agama. Bagaimana interaksi mereka dengan orang-orang yang memang tidak sejalan dengan agama Islam, bagaimana kedekatan mereka dan seterusnya. Padahal mereka mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam realitanya mereka tidak sesuai dengan makna cinta tersebut. Yang seharusnya ketika mereka cinta kepada Nabi, mereka juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, sekaligus di sisi lain membenci apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang benar dari hatinya, hal itu menyebabkan dia mencintai dengan hatinya apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Begitulah seharusnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada zaman ini dan sebelumnya banyak pengakuan cinta sebagian orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkannya dengan melakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi. Ini dia, ngaku cinta tapi yang mereka realisasikan, yang mereka jalankan malah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dengan ekspresi-ekspresi cinta yang sering sudah kita ketahui atau kita kenal, dan mungkin beberapa hari ke depan sudah akan mulai. Beberapa hari ke depan akan mulai, yaitu sebuah perayaan-perayaan, acara-acara yang mereka katakan sebagai bentuk ekspresi cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa yang masuk di dalam kategori PHBI, subhanallah, dengan perayaan-perayaan, dengan peringatan-peringatan, menurut mereka adalah salah satu daripada bentuk ekspresi cinta, padahal dipastikan adalah tidak tepat dan tidak benar. Ada catatan yang mendasar sebenarnya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita khususnya, dan juga buat siapa saja yang mendengarkan dan mengikutinya. Peringatan yang selalu setiap tahun terulang, yang mereka sakralkan, yang mereka proklamirkan, mereka besar-besarkan, mereka adakan di setiap tempat, di setiap masjid, musola dan seterusnya.
yaitu dengan perayaan yang mereka namakan dengan peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada catatan yang sangat mendasar sebenarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah. Kami tidak kembali kepada perayaannya, tapi kepada yaitu hari di mana yang mereka sakralkan tersebut, tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka tunjukkan dengan ekspresi perayaan-perayaan baik sebelumnya ataupun setelahnya. Padahal sebenarnya para ulama tidak sedikit, para ahli sejarah khususnya yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dinamakan dengan sirah nabawiyah, berbeda dengan tarikh. As-sirah an-nabawiyah berbeda dengan tarikh, karena di dalam setiap sirah, apalagi yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di sana ada nilai syar'inya, ada nilai syar'inya, ada nilai toladannya, ada qudwahnya, sehingga tidak benar, tidak tepat ketika dengan begitu saja yaitu mengembalikan sirah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalui jalur riwayat yang sahihah, yang valid, yang benar-benar disepakati oleh para ulama. Karena pada dasarnya tanggal 12 Rabiul Awal yang mereka nyatakan sebagai hari kelahiran para ulama, para ahli sejarah, dan wallahu a'lam ini yang kami lebih condong, yaitu tidak tepat ketika dikembalikan kepada kelahiran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hari tersebut yang tepat adalah dikembalikan kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu yang disepakati oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah dari sekian banyak as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Berbeda dengan hari kelahiran beliau yang pada waktu kelahirannya tidak ada riwayat yang sahihah dan juga catatan yang valid, yang otentik, karena pada waktu itu belum ada as-sahabah radhiyallahu taala anhum yang bisa untuk mencatat dan menyampaikan kepada kita. Sehingga perayaan yang mereka adakan, yang mereka rayakan, dipertanyakan. Perayaan yang sebenarnya adalah hari wafatnya, bukan kelahirannya. Akankah ekspresi bergembira dengan cara apapun yang mereka lakukan, yang mereka sebagai bukti cinta, yang sebenarnya adalah harinya hari wafat, bukan hari kelahirannya, apakah tepat bergembira pada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini yang menjadi pertanyaan yang mendasar, sehingga menjadi sebuah bahan renungan buat kita semua, dan juga buat mereka saudara-saudara kita yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik mereka agar kembali kepada tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami masuk kepada spesifik tentang kembali kepada adab. Adab apa yang harus kita yaitu tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adab ini juga termasuk salah satu daripada bukti cinta seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 4 prinsip di dalam adab dan sekaligus yang menunjukkan daripada yaitu bukti cinta seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar, jinabuhu fima naha an. Kemudian yang ketiga, tidak beribadah kecuali ma syuri'a bih. Kemudian yang keempat yaitu tidak berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi taat kepada beliau, ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam, tunduk patuh taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketaatan kepada beliau konsekuensinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang
tidak akan sampai kepada cinta ilahi sebelum melalui yaitu taat tunduk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat tunduk patuh kepada rasulnya, automatically dia adalah taat dan tunduk patuh kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebuah jalur yang sudah difasilitasi, yang diberikan panduan. Karena seseorang ketika berjalan di atas panduan di dalam menjalankan agama ini, di dalam menjalankan sunnah, subhanallah, pastinya akan selalu terarah, terbimbing di dalam menjalankan konsekuensi kehidupannya selaku hamba Allah Ta'ala. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya cinta mereka tidak akan sampai kepada yaitu cinta ilahi, tidak akan sampai kepada cinta yang tepat sebelum cinta mereka yaitu melalui ketundukan ketaatan kepada Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, sampaikan kepada mereka agar mereka tunduk patuh taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketundukan ketaatan kepada beliau akan muncul dari mulai kecintaan tadi. Kecintaan akan muncul datang dari seseorang yaitu diawali dengan mengenal, dan kecintaan seseorang yang ditunjukkan dengan ketundukan, inilah adab yang sebenarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan yang kembali kepada perasaan, tapi adab yang benar-benar kembali kepada panduan dan tuntunan. Bukan adab kepada Nabi lalu dibuatkan bingkai nama Nabi Muhammad dengan bingkai yang bagus, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Subhanallah, dibuatkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisannya bagus, indah, walaupun pakai yang namanya tulisan emas, nggak ada manfaatnya. Subhanallah. Termasuk dari mereka-mereka yang mengatakan mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan memajang nama Allah dan Rasulnya kiri kanan. Bukan itu adab kepada Allah, adab kepada Rasul, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah itu salah, tidak tepat. Ada salah seorang dosen kami dulu waktu kami belajar di Pakistan waktu itu. Satu waktu ada kawan beliau datang dari Inggris, datang menemui beliau, menemui dosen kami ini, dan dia sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, datang ke tempat beliau di Pakistan dan diajak oleh beliau ke salah satu masjid yang dekat dari rumahnya. Mu'alaf ini masuk ke masjid tersebut, langsung melihat dua tulisan yang besar ada di depan masjid tersebut. Bertanya ke guru kami, ini tulisan apa? Nama siapa? Apakah mereka dua orang, there is brothers? Apa mereka dua orang ini bersaudara? Subhanallah, harus dipajang namanya seperti itu. Ini salah satu bukti bahwasanya ketika setiap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan panduan akan memunculkan dampak yang negatif, akan memunculkan dampak yang negatif. Yang kedua, setelah ketundukan ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan konsekuensinya hanya taat kepada beliau, hanya tunduk kepada beliau, dan juga pastinya meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar wajtinabuhu fima naha an. Meninggalkan setiap apa yang dilarang
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau konsekuensinya adalah sebagai musyarri', yang menyampaikan syariat, yang memberikan undang-undang, yang menjelaskan tentang halal, haram. Ini mengantarkan Anda ke dalam surga, ini akan menjerumuskan Anda ke dalam api neraka. Di sini jalur Anda yang tepat, yang nantinya akan mendapatkan ridha Allah. Di sini jalur yang akan menyesatkan Anda keluar daripada ridha Allah. Di sini jalur yang terang benderang, di sini jalur yang sesat, gelap gulita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjelaskan, menggariskan hal-hal tersebut, sehingga beliau adalah yaitu wajib untuk ditaatin dan juga wajib ditinggalkan setiap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu ambil, dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu tinggalkan. Yang ketiga adalah tidak beribadah. Tidak beribadah kecuali yang disyariatkan atau yang ditunjukkan, yang kembali kepada panduan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas kembali kepada prinsip daripada setiap ibadah yang kita jalankan. Selain prinsip yang pertama adalah yaitu mentauhidkan Allah, konsekuensi daripada syahadat tauhid. Yang kedua adalah tidak beribadah kecuali mengikuti, menjadikan beliau sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai qudwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam konsekuensi daripada syahadat ar-Rasul. Yang keempat, taat, meninggalkan, kemudian tidak beribadah kecuali yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yaitu setelah awalnya pastinya mengimani beliau sebagai nabi dan rasul dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah yaitu tidak mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam di tingkatan yang beliau sendiri tidak mendapatkannya atau yang tidak didudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada tingkatan yang Allah taala berikan kepada beliau, yaitu seorang nabi dan rasul yang tidak mengeluarkan daripada status beliau sebagai manusia, sehingga tidak mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam poin ini sangat beresiko. Karena seseorang ketika tidak berhati-hati, ketika tidak tepat di dalam mendudukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan juga menjerumuskan seseorang, akan menjatuhkan seseorang dari kultuisme, akan membuahkan yang namanya fanatisme. Ketika sampai kepada titik yang namanya fanatisme yang berlebih-lebihan, akan juga mengakhirkan yang namanya yaitu kebutaan. Bukan buta mata, tapi akan buta hati, karena dia sudah akan tertutup, tidak akan mendengar telinganya, dan juga tidak akan melihat yang lain matanya, karena dia akan merasa bahwasanya apa yang dia kultus, yang dia ikutin, tapi dengan jalur yang salah pastinya, yang pada akhirnya akan menjerumuskannya. Ketika mengkultus Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan sampai kepada yaitu titik di mana seseorang mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan, yang seharusnya dijadikan toladan, tapi yaitu dijadikan tempat untuk meminta-minta. Ini keluar daripada yaitu jalur panduan yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang pertama daripada semua selain daripada empat yang prinsip ini, yaitu adalah senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan beliau daripada yang lainnya dan seterusnya.
sebagai bentuk daripada yaitu kesempurnaan konsekuensi seseorang di dalam syahadat ar-Rasul, dan sekaligus yaitu sebagai bukti daripada kecintaan seseorang yang kecintaan itu adalah membuktikan merealisasikannya sebagai bentuk adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertanyaannya sebagaimana tadi yang disampaikan, apakah adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, yaitu dikembalikan kepada 4 perkara tadi. Pastinya akan menjadi bahan renungan dan juga introspeksi bagi diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Bagaimana ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketundukan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengikuti langkah-langkahnya, di dalam mengikuti panduan-panduannya, tuntunannya, syariatnya dan seterusnya, sekaligus juga di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana ibadah kita, apakah benar-benar kembali kepada panduan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga apakah kita sudah menjaga kita daripada hal-hal yang keluar daripada apa yang beliau yaitu posisikan tentang dirinya, karena beliau lebih suka dipanggil sebagai hamba Allah dan Rasulnya daripada panggilan yang lain. Wallahu a'lam. Silahkan, mungkin ada poin yang perlu dipertanyakan, diperjelas. Fadhal, na'am. Apa itu seperti itu? Baik. Nah. Jazakallah khair. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Pastinya dasar-dasar yang mereka jadikan pijakan di dalam merayakan daripada perayaan-perayaan tersebut sebenarnya sangat banyak. Bukan hanya ekspresi senangnya yaitu Abu Lahab tadi, Abu Jahal tadi, dengan lahirnya Nabi SAW kemudian Allah Ta'ala ringankan. Allah Ta'ala ringankan. Karena pada dasarnya di dalam menunjukkan kecintaan tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan cara yang mereka lakukan. Apa Abu Jahal tadi bikin perayaan, ngundang orang, menunjukkan ekspresi senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan yang beliau lakukan kepada Suwaibah al-Aslamiyah, salah satu daripada budaknya. Pastinya berbeda dengan apa yang mereka lakukan sekarang konteksnya. Tidak bisa disinkronkan, tidak bisa disinkronkan. Dan yang kedua, as-sahabat radhiyallahu taala anhum ketika hal itu menjadi sebuah jalur pintu kebaikan di dalam menunjukkan ekspresi cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pastinya sahabat yang paling pertama akan melakukannya. Pastinya sahabat yang paling pertama yang melakukannya, walaupun yang dilakukan oleh Abu Jahal sendiri itu
di zaman di mana belum ada syariat, belum ada tuntunan Nabi SAW. Nabi belum menyampaikan agama, belum menyampaikan risalah, sehingga tidak pernah Nabi yaitu melegitimasi, merekomendit apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dengan ekspresi gembira tadi dengan kelahiran Nabi SAW. Karena pada dasarnya yang kembali kepada Nabi SAW tidak terlepas daripada panduan dan tuntunan. Seperti yang kami sampaikan, sirah yang kembali kepada Rasul, apalagi sebuah bentuk ritual, ibadah, apapun saja yang kembalikan mengatasnamakan Nabi SAW adalah perlu dasar yang kuat, panduan yang tepat, bukan hanya sekedar kembali kepada perasaan, bukan hanya kembali kepada perasaan. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Sehingga apapun bentuknya yang datang dari agama, yang kembali kepada Nabi SAW, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan sunnah, dan seterusnya, perlu kembali kepada dasar-dasar yang kuat dan yang benar. Yang paling sangat prinsip di dalam hal ini, as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, sepeninggal Rasul tidak ada satupun dari mereka yang membuat perayaan-perayaan tersebut. Karena kapan munculnya perayaan ini sebenarnya? 300-400 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga tidak pernah ada satupun riwayat yang datang dari beliau yaitu menunjukkan ekspresi cinta sekalipun di waktu kelahiran atau di bulan dilahirnya Nabi SAW dengan perayaan-perayaan yang ada pada zaman-zaman sekarang atau di akhir-akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan, masih ada yang lain? Fadhal, silakan Mas. Iya. Nah. Nah, jazakallah khair, bagus sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Di antaranya dijelaskan di dalam beberapa riwayat yang akan menjadi kriteria penerima syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain pastinya mereka adalah orang-orang mukmin yang mereka menjaga daripada keislaman, keimanannya sampai akhir hayat kehidupannya, dan pastinya mereka adalah orang-orang yang tadi tepat di dalam beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tepat di dalam beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalur cara-cara tadi yang sudah kami sampaikan. Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi SAW dan juga akan mencintai yaitu apa yang dicintai oleh Rasul SAW, dan sekaligus akan membenci daripada apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin syafaat akan datang, akan diberikan kecuali bagi mereka-mereka yang berjalan di atas yaitu tuntunan Nabi SAW. Termasuk yang secara spesifik dijelaskan di dalam hadis yang sahih, dan ini juga bisa dijadikan tolak ukur untuk yang lainnya, bahwasanya orang-orang yang datang setelah yaitu zamannya Nabi SAW yang sudah merubah, memodifikasi, bahkan jauh daripada tuntunan Nabi SAW di dalam menjalankan agamanya, mereka adalah orang-orang yang nanti dikhawatirkan bahkan yang tidak akan mendapat yaitu air Al-Kautsar daripada tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada salah satu hadis, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi penutup insyaallah dalam pertemuan pagi kita pada pagi hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang nabi yang pastinya beliau lebih cinta kepada umatnya,
lebih cinta kepada umatnya, berharap umatnya kebaikan, dan pastinya akan bagaimana umatnya agar seluruh mendapatkan yaitu ridho dan sampai mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Ta'ala. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis ini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap daripada umatku, daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya sebuah ekspektasi, harapan, cita-cita, doa dan juga keinginan yang tertinggi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umatnya masuk ke dalam syurga. Masuk ke dalam syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kemudian beliau mengatakan kecuali orang yang enggan, yang enggak mau. Subhanallah, padahal Nabi sudah berikan sebuah arahan, bimbingan, petunjuk, dan sekaligus beliau sudah berikan yaitu sebuah panduan yang jelas yang pada akhirnya akan mengantarkan setiap umatnya ke dalam syurga. Tapi ada dari umatnya yang enggan untuk masuk syurga. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan, yang tidak mau masuk syurga ya Rasulullah? Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat tunduk patuh, yaitu menjalankan tadi ketundukan, ketaatan, menjalankan konsekuensi syahadat tauhid, dan dia benar-benar beradab kepada Nabi SAW dengan seutuhnya, dialah adalah orang-orang yang taat tunduk patuh kepada Nabi SAW, dan dialah nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang dia tidak tunduk patuh, tidak taat dan tidak beradab pastinya kepada Nabi SAW, dialah orang-orang yang enggan. Konsekuensinya mereka pastinya tidak akan sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada umatnya yang benar-benar bisa menjalankan, merealisasikan cinta yang sebenarnya, yang membuahkan adab yang seutuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya nanti akan mengumpulkan kita di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya akan mengantarkan kita masuk bersama beliau ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.